Halo Sobat Genvas, kita ketemu lagi hari ini di Klinik Saham untuk di tanggal 18 Februari 2026 ya. Jadi balik lagi hari ini kita mau nemenin Sobat Genvas ya di siang-siang. Dan kali ini tentunya seperti biasa saya nggak sendiri, hari ini ditemenin sama Mas Mino. Halo Mas. Halo. Aman Mas? Aman. Besok ya. udah mulai puasa ya? Iya, besok puasa udah nggak bisa minum lagi nih siang-siang. Mungkin kita langsung nih Mas, kalau untuk dari sesi 1 tadi gimana nih? Ya, di sesi 1 tadi ini IHSG cukup sumringah ya setelah libur 2 hari ya. Iya, 2 hari kita libur. Ini kayak balas dendam ya karena 2 hari libur nggak ada pergerakan, dan hari ini ditutup di sesi 1 tadi ya, itu ditutup menguat cukup lumayan ya. Sebentar saya datanya. Oke, jadi di sesi 1 tadi ini untuk IHSG sendiri ditutup menguat ya 73 poin atau 0,89% dengan nilai transaksi yang sebenarnya memang tidak terlalu ramai ya, tapi lumayan lah sebesar 13,3 triliun. Nah, dari sisi sektoral ini dari 11 sektor semuanya hampir semuanya ya, hanya ada satu yang melemah, semuanya menguat. Jadi sektor transportasi itu menjadi sektor dengan penguatan terbesar yaitu 3,17%, kemudian non primer menguat 2,55%, energi 1,79%. Nah, tadi yang melemah adalah sektor kesehatan ya yang terkoreksi 0,24%. Oke, jadi beberapa saham yang cukup ramai ya dari sisi value yang di perdagangan tadi di sesi 1 itu ada Bumi, PTRO, BCA, Bank Mandiri, dan Dewa. Tapi itu dari sisi value ya, walaupun kalau kita lihat dari sisi kenaikan harga ini kesemuanya membukukan penguatan, dengan penguatan terbesar itu di saham Dewa ya. Dan ini menarik karena setahu saya Dewa buybacknya itu udah berakhir ya kalau nggak salah, tapi masih terus ngegas ya. Oke, mungkin itu sih sedikit review ya terkait dengan market di sesi 1 tadi. Oke, iya nampaknya sampai sekarang ini market masih cukup sumringah ya Mas ya. Ini di 0,9 nih sekarang. Jadi nampaknya untuk saham-saham ini cukup menguat ya. Untuk dari saham-saham batubara juga nampaknya lumayan kencang. Nah, mungkin Sobat Genvas kalau udah punya pertanyaan ini boleh banget langsung tanya ya. Drop di kolom chat aja. Karena akan langsung kita bahas nih selama 25 menit ke depan akan kita bahas. Oke, ini ada yang masuk nih pertanyaan pertama. Nah, ini terkait MSCI nih ya Mas ya. Mungkin yang emang sempat heboh juga nih beberapa minggu lalu. MSCI bagaimana nih kelanjutannya? Sekarang kita nunggu apa? Ya, jadi setelah melakukan pertemuan pertama ya, setelah pengumuman, sehari setelah selang 3 hari kalau nggak salah ya. Itu setelah pengumuman itu kan pihak bursa OJK itu kan melakukan pertemuan dengan MSCI ya lewat online. Kemudian di tanggal 11 Februari ini pertemuan kedua kemarin, tapi isinya kurang lebih masih sama ya. Jadi pihak bursa menyatakan mengajukan setidaknya 3 hal ya. Yang pertama adalah bahwa nanti ke depan itu akan dibuka kepemilikan saham itu di atas 1%. Karena selama ini yang dibuka itu hanya yang di atas 5% ya. Kemudian dari sisi data ini nanti penyediaan data itu data investor ya itu akan lebih granuler maksudnya, serta terkait dengan free float itu akan dinaikkan dari 7,5 menjadi 15% ya. Jadi intinya memang ini dari semua yang diajukan oleh bursa itu memang untuk memenuhi concern dari MSCI terkait dengan free float emiten-emiten di market kita gitu. Nah, adapun waktunya sendiri ini untuk pembukaan kepemilikan di atas 1% ya, itu rencananya akan mulai itu akhir Februari atau awal Maret. Kemudian juga untuk dari data investor yang lebih granular itu direncanakan akhir Maret ya 2026. Sedangkan untuk yang shareholder concentration risk itu akan dibarengkan dengan yang di atas 1% gitu. Jadi ya
intinya kita harus masih menunggu satu minggu lagi lah ya, Iya, satu kurang minggu lagi lebih. untuk mengetahui perkembangan dari yang sudah dijanjikan oleh bursa efek gitu. Free float gimana maksudnya? Kenapa kok tiba-tiba saham gorengan digoreng lagi katanya? Ya, jadi kan free float itu definisi gampangnya ya, itu adalah saham yang tersedia untuk diperdagangkan ya. Ya. Jadi diperjualbelikan di market gitu. Jadi kalau misalnya saham-saham yang dimiliki oleh owner atau nggak aktif diperdagangkan, dia nggak masuk free float gitu. Nah, kenapa saham-saham ini, tapi ini pertanyaan ya, saya nggak menyebut saham gorengan. Intinya ini ada pertanyaan kenapa saham gorengannya bisa naik lagi ya, mungkin tadi karena kan awalnya itu kan ada kekhawatiran bahwa peringkat market kita itu akan di downgrade ya ke Frontier. Artinya kan itu tidak, ya semua sama akan kena gitu. Dan saham-saham yang tadi yang ditanyakan itu yang paling kena kan di awal-awal gitu. Nah, dengan adanya komitmen dari bursa, dari otoritas untuk istilahnya memenuhi permintaan dari MSCI, ini berarti ya kita bisa berpikir sebaliknya bahwa ya saham-saham ini istilahnya ya berarti tidak akan terdampak ya oleh kemungkinan turun ke Frontier gitu. Jadi ketika sahamnya naik lagi ya wajar gitu, karena maksudnya bukan secara sentimen, lebih karena ya memang udah nggak ada khawatiran lagi bahwa market kita itu akan downgrade ke Frontier market gitu. Jadi makanya sahamnya naik. Oke, itu mungkin untuk menjawab yang terkait dengan free float ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini selanjutnya nih, untuk invest mana yang lebih menarik? WIM, HMSP, atau gudang garam ya? Iya. Mungkin Mas Mino mau jawab? Ya, kalau dari sisi investasi mungkin kita ngacunya ke sisi valuasi ya. Iya. Jadi kalau dari hitungan tim riset kita itu dari sisi valuasinya itu WIM dan HMSP ya. Itu kalau nggak salah yang masih direkomendasikan ya. Ya, saya cek lagi untuk targetnya untuk HMSP itu di 1000, kemudian untuk WIM itu di 1300. Nah, ini WIM berapa sekarang udah? WIM sekarang ada di 2090 ya. Udah sebenarnya udah jauh ya di atas hitung-hitungan tim riset kita, tapi ya itu tadi untuk nilai fair value-nya sebenarnya kalau dari hitungan tim riset kita itu ada di 1300 ya, benar 1300. Berarti yang masih ada peluang nih untuk teman-teman yang mau invest ini di HMSP ya, karena HMSP itu targetnya di 1000 gitu. Iya benar, dan emang kalau secara nggak langsung ini emang paling menarik dari sisi dividennya juga ya Mas. Iya. Karena dia tiap tahun selalu bagi dividen, dan ini 10 tahun terakhir tuh selalu 100% nih ya, jadi dividen payout ratio-nya. Biasanya Mei Juni lah ya. Iya. Jadi sebentar lagi ngumpulin dari sekarang. Jadi kalau ngumpulin sekarang itu bisa dapat 2, capital gain sama dividennya. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya belinya deket-deket itu ya dapatnya paling dividennya doang. Iya. Nanti ujung-ujungnya kena dividen trap. Nah, itu yang bahaya. Tapi sektor ini sebenarnya secara sentimen masih dalam kondisi yang cukup positif sih, karena kita tahu pemerintah tidak naikin cukai, kemudian juga rokok ilegal itu komitmennya untuk diberantas gitulah. Iya. Dan ini mungkin yang baru nih beberapa minggu lalu, mungkin tambahan juga. Jadi ini dari media, ini nampaknya untuk dari Menkyu kita ya, untuk dari Pak Purbaya, ini ada rencana untuk nambahin satu lapisan atau layer baru lagi untuk struktur cukai hasil tembakau atau CHT nih, sebagai upaya untuk menarik perusahaan rokok ilegal untuk masuk ke jalur resmi. Jadi ibaratnya kurang lebih ini yang para rokok-rokok ilegal itu mau merangkul ya, cuma mau dimasukin nih biar mereka juga ikutan bayar cukai. Nah, tapi ini otomatis karena biasanya kita tahu ya kalau harga rokok ilegal lebih murah. Nah, ini biasanya juga tentunya mungkin kalau dikenain cukai, mungkin harganya bisa jadi akan tetap murah. Jadinya ini mungkin bisa dibilang sentimen ini ngarahnya ke untuk emiten-emiten yang udah listing, ini jadi salah satu sentimen yang cukup diuntungin tuh dari sisi WIM sama HMSP ya. Yang terkenal nih produknya biasanya emang lebih ada yang lebih terjangkau juga. Itu kalau untuk dari tim research kita ya, kalau berdasarkan pengecekan lapangan yang terakhir.
Oke, mungkin itu ya kalau terkait dengan saham rokok. Jadi nampaknya emang sentimennya masih banyak yang positif ya Mas ya. Oke, mungkin thank you banget untuk Sobat Genvest yang mungkin udah stay tune dari awal tadi ya. Dan udah berpartisipasi juga. Semoga nih semua yang kita sampaikan membantu. Dan jangan lupa disclaimer on untuk setiap nama saham, ticker code yang kita sebut itu disclaimer on ya. Jadi untuk keputusan investasi ada balik lagi di tangan Sobat Genvest. Mungkin itu aja. Sekian untuk klinik saham kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you semuanya.